Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Soal nomor 1. Soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan gambar berikut. Dina sedang membuat campuran minuman sehat. Ia menuangkan 25% air jeruk, kemudian menambahkan 1,5 gelas air putih, dan akhirnya mencampurkan madu sebanyak 0,5 kali dari 2/5 gelas. Jika seluruh bahan dicampur menjadi satu wadah, berapakah total banyaknya campuran minuman Dina? A. 1,65 gelas, B. 1,75 gelas, C. 1,85 gelas, D. 1,95 gelas. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. 1,95 gelas. Pembahasan soal, langkah pertama. Ubah semua bilangan yang ada di dalam soal ke dalam bentuk pecahan atau desimal agar lebih mudah untuk dihitung. Pertama, 25% sama dengan 25 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Selanjutnya, 1/2 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 ditambah 1/2, sehingga hasilnya 3/2 atau sama dengan 1,5. Terakhir, 2/5 dapat diubah menjadi bentuk desimal, yaitu sama dengan 0,4. Langkah kedua, hitung bagian madu yang digunakan oleh Dina. Madu yang digunakan adalah 0,5 kali dari 2/5 gelas. Karena 2/5 sama dengan 0,4, maka perhitungannya menjadi 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Jadi banyak madu yang digunakan Dina adalah 0,2 gelas madu. Langkah ketiga, masukkan semua nilai ke dalam perhitungan. Kemudian, kita jumlahkan sesuai urutan dalam soal, yaitu 25% ditambah 1,5 gelas, ditambah hasil perkalian setengah dengan 2/5 gelas. Selanjutnya, ubah semuanya ke dalam bentuk desimal agar lebih mudah dihitung, sehingga menjadi 0,25 ditambah 1,5 ditambah 0,2. Langkah keempat, hitung hasil akhirnya dengan menjumlahkan semua nilai yang sudah diubah ke desimal. Pertama, tambahkan 0,25 gelas dengan 1,5 gelas, sehingga hasilnya menjadi 1,75 gelas. Kemudian, tambahkan 0,2 gelas madu, sehingga total campuran minuman Dina menjadi 1,95 gelas. Hasil akhirnya 1,95 gelas. Jawabannya adalah D. 1,95 gelas. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah 1,4, 150%, 1 dan 2/3, 7/4. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. 1,4, 150%, 1 dan 2/3, 7/4. Pembahasan soal. Langkah pertama,
kita memiliki pecahan 1,4, 1/2/3, 150%, dan 7/4. Nah, agar lebih mudah untuk membandingkan, kita ubah semua bilangan tersebut ke dalam bentuk desimal. Langkah kedua, selanjutnya, mari kita ubah semua bilangan ke dalam bentuk desimal agar mudah dibandingkan. 1,4 sama dengan 1,40. 1/2/3 berarti 1 ditambah 2/3. Dan karena 2/3 sama dengan 0,67, maka hasilnya 1,67. 150% berarti 150 dibagi 100, sehingga hasilnya 1,50. 7/4 berarti 7 dibagi 4, hasilnya 1,75. Selanjutnya, karena kita ingin mencari urutan dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita susun bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan tanda hubungan lebih kecil dari. Dengan demikian, urutan yang benar adalah 1,40 lebih kecil dari 1,50, lebih kecil dari 1,67, dan lebih kecil dari 1,75. Langkah kedua, urutan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 1,4 lebih kecil dari 150%, lebih kecil dari 1/2/3, lebih kecil dari 7/4. Jawabannya adalah A, 1,4, 150%, 1 dan 2/3, 7/4. Soal nomor 3. Soal pilihan ganda kompleks. Kategori benar salah. Perhatikan teks dan gambar berikut. Pak Budi memiliki sebidang kebun seluas 2.400 meter persegi. 1/4 dari luas kebun ditanami pohon mangga. 30% dari luas kebun ditanami pohon jeruk. Dan sisa kebunnya ditanami pohon rambutan. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Luas kebun yang ditanami pohon jeruk adalah 700 meter persegi. B. Luas kebun yang ditanami pohon rambutan adalah 1080 meter persegi. C. Luas kebun yang ditanami pohon mangga adalah 600 meter persegi. Jawabannya adalah A salah, B benar, C benar. Pembahasan soal. Luas seluruh kebun adalah 2.400 meter persegi. Pohon jeruk. 30% dari luas kebun sama dengan 30 dibagi 100 dikali 2.400, yaitu 720 meter persegi. Di soal tertulis 700 meter persegi, sehingga pernyataan A salah. Karena sebenarnya luas kebun yang ditanami pohon jeruk adalah 720 meter persegi. Luas seluruh kebun adalah 2.400 meter persegi. Pohon mangga, 1/4 dari luas kebun sama dengan 1/4 dikali 2.400, yaitu 600 meter persegi. Sehingga pernyataan C benar dong, karena luas kebun yang ditanami pohon mangga memang 600 meter persegi. Pohon rambutan adalah luas kebun dikurangi jumlah luas pohon mangga dan pohon jeruk, yaitu 2.400 dikurangi 600 ditambah 720, sehingga hasilnya adalah 1.080 meter persegi. Nilainya sesuai dengan pernyataan, maka pernyataan B benar, karena luas kebun yang ditanami pohon rambutan memang 1.080 meter persegi.
Kesimpulannya adalah yang A, salah. Karena luas pohon geruk seharusnya 720 meter persegi, bukan 700 meter persegi. B, benar. Karena luas pohon rambutan adalah 1080 meter persegi. C, benar. Karena luas pohon mangga adalah 600 meter persegi. Soal nomor 4, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan teks dan gambar berikut. Sebuah bangun gabungan terdiri atas balok dan kubus, di mana kubus diletakkan di atas balok. Panjang sisi kubus adalah 6 cm. Panjang balok adalah 12 cm. Lebar balok adalah 6 cm. Tinggi balok adalah 8 cm. Hitunglah volume seluruh bangun gabungan tersebut. A. 576 cm3, B. 696 cm3, C. 792 cm3, D. 888 cm3. Jawabannya adalah C, 792 cm3. Pembahasan soal. Langkah pertama, hitung volume kubus. Volume kubus sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, yaitu 6 dikali 6 dikali 6, sehingga hasilnya adalah 216 cm3. Dengan demikian, volume kubus adalah 216 cm3. Langkah kedua, hitung volume balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 12 dikali 6 dikali 8. Sehingga hasilnya adalah 576 cm3. Dengan demikian, volume balok adalah 576 cm3. Langkah ketiga, hitung volume bangun gabungan. Volume total sama dengan volume kubus ditambah volume balok, yaitu 216 ditambah 576, sehingga hasilnya adalah 792 cm3. Dengan demikian, volume seluruh bangun gabungan adalah 792 cm3. Jawabannya adalah C, 792 cm3. Soal nomor 5. Soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan teks dan gambar berikut. Pak Amir adalah seorang pedagang gula. Ia membeli 5 karung gula, di mana masing-masing karung beratnya 25 kg. Sebanyak 10% dari total gula disumbangkan, dan sisanya dijual kepada 25 orang pembeli dengan jumlah yang sama banyak. Berapa berat gula yang diterima setiap pembeli? Jawaban lebih dari 1. A. 45 ons, B. 4.500 gram, C. 5 kilogram. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Langkah pertama. Hitung total gula Pak Amir. 5 dikali 25 kg sama dengan 125 kg. Jadi, total gula Pak Amir adalah 125 kg. Langkah kedua, hitung gula yang disumbangkan. 10% dari total gula sama dengan 10 dibagi 100 dikali 125 kg.
sehingga hasilnya adalah 12,5 kg. Langkah ketiga, hitung sisa gula yang dijual. Total gula dikurangi gula yang disumbangkan sama dengan 125 kg dikurangi 12,5 kg. Sehingga sisa gula yang dijual adalah 112,5 kg. Langkah keempat, hitung gula per pembeli. Sisa gula dibagi dengan jumlah pembeli, yaitu 25 orang. Sehingga setiap pembeli menerima 4,5 kg gula. 45 ons. Benar. Karena 1 kilogram sama dengan 10 ons, maka 4,5 kilogram dikali 10 sama dengan 45 ons. Dengan demikian, pilihan ini benar. Bagaimana kalau 4.500 gram? Benar. Karena 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Maka 4,5 kilogram dikali 1.000 sama dengan 4.500 gram. Dengan demikian, pilihan ini benar. Jadi, 5 kilogram salah. Karena hasil sebenarnya adalah 4,5 kilogram, bukan 5 kilogram. Maka pilihan ini salah. Jawabannya adalah A dan B benar. Soal nomor 6, soal pilihan ganda kompleks kategori benar salah. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Diagram batang berikut menunjukkan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SDI Tak Cerdas. Pramuka sebanyak 50 siswa, olahraga 40 siswa, seni 30 siswa, dan musik 20 siswa. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. A. Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka lebih banyak dari jumlah siswa yang mengikuti olahraga. B. Total siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 160 orang. C. Ekstrakurikuler yang paling sedikit minatnya adalah seni. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, C. Salah. pembahasan soal. Pernyataan A benar. Dari diagram batang, terlihat jumlah siswa pramuka lebih banyak daripada siswa yang mengikuti olahraga. Pernyataan B benar. Jumlah seluruh siswa dapat dihitung dengan menghubungkan data dari setiap kegiatan, yaitu pramuka sebanyak 50 siswa, olahraga sebanyak 40 siswa, seni sebanyak 30 siswa, dan musik sebanyak 20 siswa. Dengan demikian, jika seluruh jumlah tersebut dijumlahkan, maka total siswa adalah 50 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 40, sehingga menghasilkan 160 siswa. Pernyataan C, salah. Hal ini disebabkan oleh bahwa berdasarkan data, ekstrakurikuler dengan jumlah peminat paling sedikit bukanlah seni, karena jumlah peminat seni mencapai 30 siswa, sedangkan jumlah peminat musik hanya 20 siswa. Jawabannya adalah A. Benar, B. Benar, C. Salah. Soal nomor 7, soal pilihan ganda sederhana. Sebuah motor menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Waktu yang dibutuhkan motor tersebut adalah ... jam. A. 2 jam, B. 3 jam, C. 4 jam, D. 5 jam. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. 3 jam.
Pembahasan soal. Langkah pertama, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, maka gunakan rumus mencari waktu, yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Langkah kedua, selanjutnya diketahui jarak sama dengan 120 km. Kecepatan sama dengan 40 km per jam. Waktu sama dengan 120 dibagi 40 sama dengan 3 jam. Jadi, jawabannya adalah B, 3 jam. Soal nomor 8, soal pilihan ganda kompleks. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5, 10, dan 15 adalah dengan ketentuan bahwa pilihan jawaban dapat lebih dari 1. A. 30, B. 2 kali 3 kali 5, C. 60. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal langkah pertama, yaitu mencari faktorisasi prima dari setiap bilangan, adalah sebagai berikut. Bilangan 5 difaktorkan menjadi 5. Bilangan 10 difaktorkan menjadi 2 kali 5. Bilangan 15 difaktorkan menjadi 3 kali 5. Paham bukan? langkah kedua, yaitu mengambil semua faktor prima dengan pangkat terbesar dari setiap bilangan dilakukan sebagai berikut. Bilangan 5 memiliki faktor 5. Bilangan 10 memiliki faktor 2 kali 5. Bilangan 15 memiliki faktor 3 kali 5. Dengan demikian, faktor-faktor prima yang diambil adalah faktor 2 yang berasal dari bilangan 10, faktor 3 yang berasal dari bilangan 15, faktor 5 yang muncul pada semua bilangan. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan semua faktor prima yang telah dipilih, menghasilkan KPK sama dengan 2 kali 3 kali 5, yang sama dengan 30. Dengan demikian, kelipatan persekutuan terkecil dari 5, 10, dan 15 adalah 30. Jawabannya adalah A dan B benar. Soal nomor 9, soal pilihan ganda kompleks kategori benar-salah, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 16, 24, dan 32 adalah. Tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. A. FPB dari 16, 24, dan 32 adalah 8. B. FPB dari 16, 24, dan 32 juga dapat disebut 4. C. FPB dari 16, 24, dan 32 adalah faktor terbesar yang sama dari ketiga bilangan. Jawabannya adalah jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. Langkah pertama, yaitu mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, adalah sebagai berikut. Bilangan 16 difaktorkan menjadi 2 pangkat 4. Bilangan 24 difaktorkan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Bilangan 32 difaktorkan menjadi 2 pangkat 5. Langkah kedua, bilangan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Bilangan 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Dan bilangan 32 sama dengan 2 pangkat 5.
Dengan demikian, untuk menentukan FPB, diambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu faktor prima yang sama adalah 2, pangkat terkecil adalah 2 pangkat 3 yang berasal dari bilangan 24. Langkah ketiga, kalikan faktor-faktor tersebut. FPB adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dengan demikian, A, nilai FBB adalah 8, yaitu benar. B, 4, memang faktor dari ketiganya, tetapi bukan FBB, yaitu salah. C, FBB adalah faktor terbesar yang sama dari ketiga bilangan, yaitu benar. Jawabannya adalah A, benar, B, salah, C, benar. Soal nomor 10, soal pilihan ganda sederhana. Perhatikan gambar berikut. Sebuah akuarium gabungan terdiri dari 2 balok, di mana balok pertama memiliki panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Sedangkan balok kedua memiliki panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Berapa volume total akuarium tersebut? Dengan ketentuan bahwa pilihan jawaban tersedia sebagai berikut. A. 120.000 cm3, B. 160.000 cm3, C. 240.000 cm3, D. 200.000 cm3. Jawabannya adalah C, 240.000 cm3. Pembahasan soal. Langkah pertama, hitung volume balok pertama terlebih dahulu dengan rumus. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi, volume balok pertama sama dengan 80 dikali 40 dikali 50, yang sama dengan 160.000 cm3. Langkah kedua, hitung volume balok kedua. Volume balok kedua sama dengan 40 dikali 40 dikali 50, yang sama dengan 80.000 cm3. Dengan demikian, volume total akuarium adalah volume total sama dengan volume 1 ditambah volume 2, yaitu 160.000 ditambah 80.000, sehingga totalnya adalah 240.000 cm3. Jawabannya adalah C, 240.000 cm3. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.